Pagi Mbak, sebelumnya perkenalkan saya Nasga yang sedang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 8 hingga pukul 2 siang nanti. Kalau boleh saya tahu bisa nggak sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Baik, selamat pagi Nars. Nama saya Aisyah Azora. Saya tanggal lahirnya itu 11 Oktober 2001. Oke baik, boleh saya lihat dengan rekam medisnya? Baik sesuai ya Mbak Aisyah. Nah jadi sekarang saya akan melakukan kajian atau menanyakan terkait kondisi yang Mbak alami. Nanti Mbak boleh jawab jujur aja terkait perasaan yang Mbak alami selama sakit ini. Untuk waktunya sekitar 10-15 menit untuk saya lakukan, apakah bersedia? Bersedia Nars. Untuk tempatnya apakah di sini saja atau ingin berada di tempat lain? Di sini saja Nars. Baik, kita mulai ya Mbak. Nah, Mbak, untuk waktunya, untuk kabarnya sekarang gimana hari ini? Apakah tadi malam tidur nyenyak atau mungkin terganggu? Lumayan sih Nars. Soalnya kepala saya masih terasa berat, terus hidungnya juga masih terasa nyeri. Gitu. Biasanya nyerinya muncul karena apa Mbak? Nyerinya muncul karena kecapean Nars. Gitu. Kalau nyerinya tuh terasa seperti tertusuk-tusuk atau mungkin tertarik-tarik Mbak? Rasanya itu seperti tertarik-tarik Nars. Gitu. Biasanya kalau nyerinya ini muncul, apa yang Mbak lakuin? Biasanya saya cuma dengerin musik, baca buku, atau cuma sekedar istirahat saja. Tapi kalau misalnya sudah kambuh banget, parah, dan saya nggak bisa nahannya, itu saya langsung minum obat Nars. Seperti itu. Mbak keren ya bisa ada cara sendiri gitu buat ngatasin nyerinya. Kalau untuk kondisinya sekarang gimana Mbak? Eh, Kondisi kesehatan saya merasa ini tuh nggak sehat Mas. Terus juga saya merasa kondisi ini terlalu berat untuk saya, tapi saya berusaha untuk menerima dan tetap semangat. Saya nggak mau kelihatan menyerah Mas. Seperti itu. Kalau untuk keluarga Mbak, apakah mendukung untuk proses pengobatan penyakit Mbak selama ini? Ya Nars, mendukung, terutama ibu saya yang selalu menemani saya. Tapi saya kadang sedih juga sama ibu, soalnya ibu belum bisa menerima Nars apa yang menimpa saya ini. Seperti itu. Mungkin karena orang tua tuh menyangkal ya, tapi karena mereka sayang gitu. Tentunya doa yang mereka kasih juga sebagai kekuatan gitu untuk Mbak bisa dapat sembuh. Nah, Mbak saya mau tanya kalau misalkan Mbak minum obat itu ada pernah gatal-gatal nggak ya? Nggak ada Nars, nggak pernah. Seperti itu. Kalau untuk makanan minuman apakah juga pernah merasa gatal-gatal? Nggak ada juga Nars. Berarti tidak ada alergi apa ya? Iya Mbak, iya Nars. Mbak selama sakit ini apa perasaan yang Mbak alami? Saya nggak menyangka ya Nars. Awalnya saya sedih banget, saya nggak terima dengan penyakit ini, tapi lama-kelamaan saya menerima tentang penyakit ini dengan ikhlas. Berarti sekarang sudah lebih ikhlas gitu ya Mbak. Kalau lagi cemas atau takut gitu biasanya Mbak ngapain ya Mbak? Kalau lagi cemas atau takut itu saya biasanya sholat, doa, atau mengaji, atau juga saya cerita sama orang tua biar lebih lega aja Mas. Baik, karena Mbak berarti Mbak punya cara yang positif gitu untuk menghadapi rasa takut dan cemas Mbak. Kalau sekarang Mbak suasana hatinya gimana? Kalau sekarang sudah lebih stabil, sudah lebih menerima tentang kondisi, tapi kadang masih kepikiran aja Mas ke depannya itu gimana. Seperti itu hal yang wajar ya Mbak. Terus tadi juga Mbak kan udah mulai cerita gitu ya ke orang tua terkait kondisinya. Berarti Mbak juga punya kontrol emosi Mbak tuh baik gitu dan tidak pendam gitu ya Mbak. Mbak saya ingin bertanya ya, selama sakit ini tuh ada nggak Mbak perubahan yang Mbak alami secara fisik gitu di tubuh Mbak? Ada Nars, saya merasa berat badan saya ini turun drastis, terus muka saya juga pucat. Jadi kalau saya lihat kecapean itu sebenarnya agak sedih dan kasihan sama tubuh saya ini Nars. Seperti itu ya Mbak, saya paham. Kalau untuk peran Mbak di keluarga itu gimana? Apakah ada yang berubah atau mungkin sama saja seperti sebelum Mbak terkena penyakit ini?
ada nurse berubah. Biasanya saya kan bisa bantu-bantu ibu saya, tapi sekarang kalau sudah terkena penyakit ini jadi nggak bisa bantu lagi, malah ibu saya yang bantu saya dan ngurusin saya. Gitu. Jadi Mbak masih nggak nyaman gitu ya sama hal itu, tapi nggak apa-apa Mbak, mungkin sekarang emang fokusnya tuh Mbak harus sembuh dulu gitu ya. Kalau untuk kepercayaan Mbak apakah masih percaya terhadap diri Mbak sendiri? Eh, Kalau kepercayaan tuh kadang naik turun ya nurse, kadang saya optimis kalau misalnya badan ini masih kuat, masih bisa gerak, tapi kalau misalnya lagi sakit banget, lagi nyeri banget badannya dan kepala atau hidung saya itu, saya merasa nggak berdaya, saya merasa lemes sekali nurse. Seperti itu, nggak apa-apa ya Mbak, itu juga hal yang wajar, hal yang manusiawi gitu ya. Tapi yang pasti Mbak harus punya semangat gitu untuk terus bisa sembuh dari penyakit ini. Kalau untuk soal masa depan nih, Mbak, kira-kira Mbak masih punya rencana nggak setelah pengobatan penyakit ini? Ya, ya nurse, saya percaya kalau misalnya saya bisa sembuh juga, saya juga mau lanjut bekerja, dan saya juga mau sembuh karena saya mau bantu-bantu ibu saya nurse. Seperti itu. Keren banget ya Mbak, semoga dapat tercapai ya apa yang Mbak inginkan. Ya nurse, amin. Nah, Mbak, saya mau tanya, waktu pertama kali Mbak didiagnosis penyakit itu, apa pertama kali reaksi yang Mbak rasakan? Saya shock banget pas jujur. Setelah shock itu sedih, kecewa, dan perasaan menyangkal itu sangat-sangat ada. Saya merasa kalau hasil tesnya itu salah, tapi ternyata begitu hasilnya. Seperti itu. Shock, kaget itu hal yang wajar ya Mbak, apalagi juga penyakit ini kan penyakit yang berat gitu ya. Kalau untuk sekarang gimana Mbak? Apakah sudah mulai lebih menerima dan ikhlas Mbak? Ya sekarang itu sebenarnya lebih ke pasrah dan lama-kelamaan menerima kondisi saya ini agar bisa lebih ikhlas. Saya anggap aja ini mungkin cobaan dari Tuhan. Seperti itu. Apa ya Mbak, mungkin sekarang juga lebih ikhlas gitu. Kalau misalnya marah atau capek itu apa Mbak biasanya yang Mbak lakuin untuk bisa menenangkan diri Mbak kembali? Kalau saya biasanya cuma diem aja mas, kadang nangis karena kepikiran juga, tapi kadang juga biasanya kalau misalnya memang tidak bisa dipendam lagi, saya cerita ke ibu saya biar bisa lebih lega juga mas. Gitu, nggak apa-apa Mbak, itu juga bagus ya. Jadi nggak dipendam sendiri aja, jadi nggak selalu dipikirkan gitu ya Mbak. Mbak, kalau untuk hubungan dengan keluarga sendiri sekarang gimana? Apakah terganggu atau mungkin lancar-lancar saja? Alhamdulillah lancar ya mas. Terutama dengan ibu saya selalu mengantar saya untuk kontrol ke rumah sakit, jadi saya nggak pernah sendirian kalau kontrol mas. Oh, seperti itu. Kalau untuk sama teman Mbak, apakah masih sering chatan atau mungkin kontak-kontakan? Masih mas, beberapa teman kalau nggak sibuk itu datang jenguk, tapi kalau misalnya memang lagi sibuk itu cuma via video call saja atau telepon saja mas. Seperti itu, berarti teman-teman dan juga keluarga itu juga mendukung Mbak ya untuk sembuh untuk penyakit ini. Saya ingin bertanya Mbak, kalau untuk ekonomi apakah Mbak terhambat atau mungkin cukup untuk selama pengobatan penyakit ini? Alhamdulillah cukup mas, lancar saja ekonomi, dari keluarga lain juga banyak bantu untuk biaya pengobatan dari penyakit ini mas. Kalau untuk akses ke rumah sakitnya gimana Mbak? Apakah lancar? Lancar mas, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya saya kontrol itu biasanya diantar ibu saya, jadi alhamdulillah nggak ada hambatan apapun mas. Seperti itu, lancar ya Mbak berarti. Ya mas. Kan selama proses pengobatan ini pastinya ada berubah gitu ya dalam tubuh Mbak, fisik juga maupun psikologisnya. Kalau untuk ibadahnya gimana Mbak? Apakah terhambat atau mungkin sama saja seperti sebelum adanya penyakit ini? Sama saja mas, saya masih sholat lima waktu juga, tapi kalau misalnya lagi lemas banget atau
untuk sekarang tuh Mbak, penyakit ini tuh menurut Mbak maknanya apa? Kalau menurut saya itu cobaan atau ujian ya nurse dari Allah, karena mungkin biar saya ini lebih sabar, tabah, dan bisa menerima, dan juga nggak terlalu memikirkan atau sibuk dengan dunia saja nurse. Seperti itu. Baik ya Mbak, mungkin sekian saja sesi hari ini. Terima kasih banyak atas kerjasamanya Mbak sudah mau menjawab pertanyaan yang saya ajukan dengan jujur. Terima kasih banyak Mbak. Sebelumnya saya izin kembali ke next station. Jika Mbak ada yang dibutuhkan Mbak bisa memanggil saya di station ya Mbak. Iya nurse, terima kasih banyak nurse. Terima kasih banyak juga Mbak.